Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SD Tenur Hikmah Islamic Full Day School, Class of Grade 3. Tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap kita semua diberi kesehatan, selalu semangat, dan selalu ceria. Teman-teman, hari ini Ustazah akan memaparkan atau menjelaskan tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Agar lebih jelas, agar lebih mudah memahami materi, sebelum belajar kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut yuk, masuk ke materi. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki ciri-ciri, yaitu bernafas, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan memerlukan makanan. Contoh makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Makhluk hidup bernafas karena membutuhkan udara dan memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Ustazah, apa aja sih alat pernafasan makhluk hidup? Nah, contoh yang pertama, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan juga ada loh yang bernafas menggunakan paru-paru. Apa sih? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, hewan yang bernafas menggunakan paru-paru adalah ada sapi, kucing, dan ayam. Nah, ini contoh hewan yang bernafas dengan paru-paru, ayam. Kalau ikan bernafas menggunakan insang, sedangkan belalang atau serangga bernafas menggunakan trakea. Selanjutnya, tumbuhan. Ustazah, alat pernafasan pada tumbuhan apa sih? Nih, tumbuhan bernafas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Ketika siang hari, tumbuhan mengeluarkan oksigen. Ketika malam hari, tumbuhan menyerap karbon dioksida. Jadi, tumbuhan bernafas melalui daunnya. Nah, di daunnya sini ada lubang kecil yang disebut stomata. Lanjut. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua, bergerak. Bergerak adalah berpindah-pindah tempat. Ada yang dengan cara berjalan, berlari, dan bergoyang atau menari. Ciri makhluk hidup yang ketiga, bertumbuh atau tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dengan ditandai bertambahnya ukuran dan beratnya. Contohnya, pertumbuhan pada manusia. Ada bayi, balita, remaja, hingga dewasa. Sedangkan pertumbuhan ayam atau hewan, pertama dari telur ayam, anak ayam, tumbuh menjadi ayam muda, ayam dewasa deh yang terakhir. Nah, yang terakhir ada pertumbuhan, contohnya tumbuhan. Yang pertama dari tunas keluar akar. Nah, setelah tunas akar keluar daun, lalu menjadi tumbuhan tidak sempurna, belum sempurna, dan terakhir menjadi tumbuhan yang sempurna. Ada tunas, akar, daun, dan keluar bunga. Nah, teman-teman, bertumbuh itu artinya bertambahnya ukuran. Coba kita lihat dari balita, bayi. Dari bayi nih, tumbuh menjadi balita, ukurannya bertambah. Lalu remaja, tambah tinggi, hingga dewasa, tambah tinggi. Bisa juga tambah tinggi, tambah berat. Nah, selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu berkembang biak. Berkembang biak maksudnya adalah bertambah banyak. Tujuannya untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, cara berkembang biak pada makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, bertelur, ovipar. Contohnya ada katak, burung, cicak, dan ayam. Selanjutnya, melahirkan atau vivipar. Nah, contohnya adalah makhluk hidup yang berkembang biak
dengan cara melahirkan? Ada manusia kan dengan cara melahirkan, sapi melahirkan, kambing melahirkan, dan kucing juga melahirkan. Selanjutnya yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan. Jadi sekaligus ia bertelur dan juga melahirkan. Disebutnya ovovivipar. Nah, contohnya ular. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya, yang pertama adalah tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yaitu putri malu. Putri malu tadinya mekar, ketika kita sentuh menjadi kuncup. Nah, kalau manusia ketika menyentuh es terasa dingin, ketika menyentuh api terasa apa? Hayo teman-teman, panas, bener banget. Kalau dikelitikin, geli nggak? Geli kan pastinya. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, 6. Memerlukan makanan, bener banget. Nah, teman-teman, yang terakhir ini penting banget karena makanan bagi makhluk hidup merupakan sumber energi. Nah, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, berikut sudah Ustazah berikan gambar contoh proses terjadinya fotosintesis. Nah, teman-teman, kalau manusia dan hewan itu memerlukan makanannya, sumber energi, bisa makan sendiri. Tumbuhan pun melakukan fotosintesis atau masak sendiri. Kalau teman-teman, Ustazah mau tanya, biasanya suka makan apa? Kalau Ustazah paling suka makan ayam goreng pakai sambal terasi, pakai lalapan, pakai minumnya air putih, enak banget. Kalau teman-teman sukanya apa? Pasti ada yang suka hamburger, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka sayur, buah, berbeda-beda. Nah, sama nih, pasti keluarga kalian juga berbeda-beda. Ayah, bunda, kakak, adik kalian pasti memiliki selera makan atau makanan kesukaan yang berbeda-beda. Maupun hobinya pasti berbeda-beda juga kan? Sama, tidak hanya dalam keluarga yang beda-beda, tetapi di dalam masyarakat pun kita memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu jangan sampai membuat kita tidak saling menghargai, jangan sampai membuat kita tidak rukun. Karena Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki semboyan yang namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Ustazah Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Contohnya, di Indonesia ini banyak sekali agama. Ada 6 agama. Ada agama Kristen, Islam, ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, banyak sekali. Ada bermacam-macam ras, suku, dan banyak sekali hobi yang berbeda juga. Teman-teman pasti begitu dengan teman satu sama lainnya. Nah, kalau kita sudah tahu dalam diri kita memiliki perbedaan, sebaiknya kita harus menghargai perbedaan itu, saling menghormati, menghargai akan perbedaan yang dimiliki masing-masing agar terciptanya kerukunan. Teman-teman tahu nggak sih di Indonesia itu memiliki beribu-ribu suku dan budaya. Teman-teman pasti sudah mengenal dan dapat membaca bilangan ribuan. Yuk kita baca dan tulis bersama-sama. Mengenal nilai tempat suatu bilangan. Di sini Ustazah sudah memberikan contoh angka 4315. Kita baca dari 5. 5 ini sebagai satuan, 1 sebagai puluhan, 3 sebagai ratusan, dan 4 sebagai ribuan. Jadi kalau dibaca adalah 4315. Masih bingung nggak? Yuk Ustazah akan berikan contoh yang lainnya. Nah, ini 3000. Ustazah berpesan ya, kalau ada angka 0
itu tidak usah dibaca. Dibacanya yang ada angkanya aja. 3.000 karena di depan ini ribuan. 5.000. Nih, kalau ini ada angkanya, berarti dibaca semuanya. 2.222. Karena ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Coba yang ini. 4.550. Nah, karena nolnya satuan, jadi dibacanya yang puluhannya 4.550. Pintar. Lagi yang terakhir. 3.145. Hebat. Teman-teman, Ustazah berharap yang Ustazah paparkan, yang Ustazah jelaskan, kalian dapat memahami dan mengerti. Ustazah percaya nih, yang dari tadi fokus melihat penjelasan atau pemaparan yang Ustazah sudah berikan, pasti akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustazah. Karena setelah ini Ustazah akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tugas soal. Nah, ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. Nah, teman-teman, Ustazah yakin yang tadinya fokus, teman-teman semua pasti bisa menjawab. Karena apa? Karena soal-soal di sini sudah ada jawabannya semuanya yang tadi Ustazah jelaskan. Teman-teman, Ustazah berharap teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik, dengan jujur, dengan teliti, ya, dipahami dulu, dicermati dulu, jangan buru-buru jawabnya ya. Teman-teman, sekian dari Ustazah, kita ucap hamdalah yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh sama-sama istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Thank you for attention. Good luck and keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.